Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Hami Putri. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya terkait dengan pengalaman kepemimpinan dan juga kemampuan berpikir sistem yang dapat saya hubungkan dengan konteks kesehatan masyarakat. Pengalaman kepemimpinan yang pernah saya jalani yaitu ketika saya menjabat sebagai ketua divisi dari Badan Khusus Siaga Bencana di ISMKMI Jawa Tengah periode tahun 2024 sampai 2025. Divisi BKSB sendiri ini di dalam Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia Daerah Jawa Tengah itu adalah sebuah divisi yang khusus untuk menghandle atau mengatasi masalah-masalah terkait kebencanaan yang terjadi pada saat kami menjabat di daerah Jawa Tengah. Tentunya terpilihnya saya sebagai ketua divisi pada saat itu tidak saya duga dan tidak saya expect, karena itu adalah pertama kali saya diamanahi untuk menjadi ketua dalam sebuah divisi organisasi. Tentunya ini adalah sebuah tantangan baru yang menurut saya mungkin boleh sekali saya coba. Walaupun pertama-tama itu memang takut dan juga mungkin gelisah dengan segala sesuatu yang akan terjadi ke depannya, tetapi saya yakin bahwa dengan percaya diri, kemampuan yang saya punya, saya bisa menghandle tim saya untuk periode tersebut. Tentunya dalam menghandle tim saya memiliki berbagai kendala ya, apalagi di dalam ISMKMI daerah Jawa Tengah, kami itu berorganisasi tetapi terhalang oleh jarak masing-masing domisili anggota. Seperti dalam divisi BKSB, saya berdomisili di Kota Pekalongan. Lalu teman saya yang satu itu berdomisili di Semarang dan yang satu lagi berdomisili di Solo Surakarta. Karena terbatasnya jangkauan jarak di antara kami bertiga, tentunya saya harus bisa menghandle tim saya dengan baik, dengan lebih-lebih lagi. Karena kami hanya bisa mengandalkan komunikasi melalui virtual, melalui aplikasi WhatsApp pada saat itu. Lewat grup BKSB kami bertukar pikiran, berdiskusi, saling menyampaikan argumen, pendapat, masukan, dan saling melengkapi untuk menjalankan program kerja yang kami dapatkan pada saat itu. Untuk program kerjanya sendiri sebetulnya dalam ISMKMI Jawa Tengah itu tidak terlalu banyak, tetapi ada satu program kerja yang mungkin memang cukup berat untuk kami ya, karena kami harus mengadakan sebuah penyuluhan tentang bagaimana pencegahan bencana. Dan saat itu kami terjun langsung ke lapangan menyampaikan materi kepada masyarakat yang ada di sana. Waktu itu saya dan tim saya mengadakan penyuluhan di desa Waru Bagi, Sukoharjo. Pada saat itu desanya berada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Jadi bukan di Kota Pekalongan. Pada saat itu materi yang saya sampaikan dengan tim saya yaitu tentang pengendalian risiko bencana dan penyakit akibat bencana cuaca ekstrim yang pada saat itu memang sering terjadi, seperti puting beliung, tanah longsor, dan juga banjir. Saat itu kami mengadakan penyuluhan di sebuah balai desa yang ada di desa di Surakarta, Solo. Tentunya pasti saya
benar-benar takut ya, karena pada saat itu adalah kali pertama saya menghandle tim untuk bisa mengadakan sebuah penyuluhan, apalagi ini adalah penyuluhan yang benar-benar kepada masyarakat, langsung di depan masyarakat kami langsung berbicara, langsung berinteraksi, dan tentunya bukan masyarakat yang ada di kota tempat tinggal saya. Itu adalah sebuah challenge dan juga sebuah tantangan baru bagi saya pada saat itu. Tapi untungnya saya memiliki anggota tim yang benar-benar sangat-sangat menghandle dan juga bisa saya percayakan membantu saya. Mereka bukan hanya menjadi anggota tim yang melaksanakan apa yang saya minta tolong, saya suruh, saya perintah, tetapi mereka juga menjadi anggota tim yang bisa memberikan masukan, bisa memberikan pendapat, dan juga bisa membantu saya dalam menghandle program kerja kami pada saat itu. Tentunya saya sebagai pemimpin memiliki cara saya dalam memimpin sendiri. Cara saya dalam memimpin, kalau saya pribadi itu lebih suka memimpin dengan cara mendampingi anggota tim saya, bukan hanya dengan memerintah, menyuruh, atau memimpin, tetapi saya lebih suka menjadi pemimpin yang turut mendampingi, mendorong mereka untuk bisa maju dan mendampingi setiap langkah mereka untuk bisa mencapai tujuan kami bersama, seperti itu. Saya lebih suka menjadi pemimpin yang mungkin berada di belakang ataupun membersamai anggota tim saya daripada saya berada di depan dan hanya menyuruh saja, seperti itu. Untuk pengalaman berpikir sistem sendiri mungkin saya terapkan juga ya dalam jabatan saya sebagai ketua divisi, di mana kami saat itu dibebaskan untuk bisa memilih tema dan materi apa yang akan kami sampaikan kepada masyarakat dalam program kerja penyuluhan kami tersebut. Tentunya kami berusaha untuk berpikir relevan dengan kejadian yang sedang terjadi. Tentunya dalam mengatur rundown ataupun acara kegiatan penyuluhan dalam proker kami tersebut, kami memiliki banyak kendala, terutama desa tersebut kan bukan berada di kota tempat tinggal saya. Tentunya saya belum memiliki gambaran bagaimana hal apa saja yang biasanya warga di daerah tersebut alami, ya, terutama terkait dengan bencana. Pasti bencana yang ada di kota Pekalongan dengan yang ada di desa Waru, Baki, Sukoharjo tentunya berbeda. Jadi kami dalam hal ini melakukan berpikir sistem, yaitu bukan hanya melihat dalam satu masalah saja, tetapi juga melihat kondisi lain yang ada, terutama dari geografi, kebiasaan masyarakat, dan juga kontur daerah yang pastinya berbeda dengan daerah tempat tinggal saya. Saya juga bertanya kepada mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta, karena mereka lebih tahu waktu itu kondisi daerah di desa tersebut biasanya terjadi bencana apa saja, seperti itu. Jadi dalam jabatan saya kemarin menjadi ketua divisi Badan Khusus Siaga Bencana, saya juga menerapkan cara berpikir sistem secara tidak sadar, ya. Secara tidak sadar saya menerapkan kepemimpinan juga berpikir sistem. Selain mengadakan penyuluhan, waktu itu saya juga pertama kali memberikan donasi secara langsung, donasi yang kita kumpulkan untuk korban bencana waktu itu di daerah Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Dan saya menyerahkannya langsung kepada kantor BPBD di Kabupaten Pekalongan, yaitu tepatnya di Kajen. Saya waktu itu sendirian karena mungkin kesulitan
adalah anggota divisi saya yang lain itu tidak berada di kota saya, jadi saya menyerahkannya sendiri. Tapi karena hal itu pun saya jadi mandiri dan belajar untuk ternyata sebagai seorang pemimpin itu bukan hanya selalu bisa berdampingan dengan para anggotanya, tetapi juga harus siap ketika diamanahkan sendirian, diamanahkan sendirian untuk bisa menghandle tugas dan juga kewajiban yang telah diberikan kepada kami, seperti itu. Jadi saya harus bisa mandiri dan siap sedia apabila memang kondisinya hanya memungkinkan saya untuk sendirian, tidak bersama dengan anggota tim saya, seperti itu. Yang pasti pengalaman saya ini dapat memberikan wawasan dan juga pelajaran yang sebelumnya belum saya dapatkan. Jadi harapan saya ke depannya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ke depannya bisa menjadi pemimpin yang tentu saja bisa melihat anggota saya secara adil, bisa mendengarkan pendapat mereka, bisa menghandle mereka dengan cara terbaik, dengan cara yang paling adil, dan tentunya bisa memberikan contoh sebagai pemimpin yang baik bagi anggota saya nanti ke depannya. Apalagi saya mengambil peminatan administrasi dan kebijakan kesehatan di prodi kesehatan masyarakat, sehingga saya berpikir saya harus memiliki setidaknya satu pengalaman dalam kepemimpinan dan juga bisa mengaplikasikan bagaimana berpikir sistem dalam konteks kesehatan masyarakat. Menurut saya ini adalah suatu hal yang penting ya, karena sebagai seorang kesehatan masyarakat pastinya kita harus bisa memimpin bagaimanapun kondisinya di berbagai kondisi dan situasi, dan pastinya harus bisa berpikir secara sistem, dimana kita bisa berpikir bukan hanya dari masalah kesehatan saja, tetapi dari berbagai aspek masalah yang nantinya akan kita hadapi, seperti itu. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan pengalaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.